Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman semuanya senantiasa dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi mengenai kajian klien anak broken home yang berbakat dalam mata kuliah konseling populasi khusus dengan dosen Ibu Anggia Evitarini MPD. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Fats Nurisdara Alastu dengan NPM 2018 01500608 dari kelas R7F. Nah, baik, kita masuk pada materi yang pertama mengenai pengertian broken home. Broken home adalah kurangnya perhatian dari keluarga atau kurangnya kasih sayang dari orang tua sehingga membuat mental seorang anak menjadi frustasi, brutal, dan susah diatur. Broken home sangat berpengaruh besar pada mental seorang pelajar. Hal inilah yang mengakibatkan seorang pelajar tidak mempunyai minat untuk berprestasi. Broken home juga bisa merusak jiwa anak sehingga dalam sekolah mereka bersikap seenaknya saja, tidak disiplin dalam kelas, mereka selalu berbuat keonaran atau kerusuhan. Hal ini dilakukan karena mereka ingin cari simpati pada teman-teman mereka, bahkan pada guru-guru mereka. Lalu yang kedua, ada dampak broken home terhadap perkembangan kejiwaan anak, terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, anak mulai menderita kecemasan yang tinggi dan ketakutan. Yang kedua, anak merasa terjepit di tengah-tengah karena harus memilih antara ibu atau ayahnya. Yang ketiga, anak seringkali mempunyai rasa bersalah. Dan yang terakhir, kalau kedua orang tuanya sedang bertengkar, itu memungkinkan seorang anak bisa membenci salah satu dari kedua orang tuanya. Lalu yang selanjutnya ada materi pengertian anak berbakat. Anak berbakat adalah anak yang diyakini memiliki kemampuan di atas anak-anak pada umumnya. Menurut Munandar tahun 1995 halaman 17, bakat adalah kemampuan bawaan yang merupakan potensi yang masih perlu dikembangkan dan dilatih agar terwujud. Nah, dari pendapat tersebut dapat kita pahami bahwa bakat merupakan kemampuan bawaan yang terkait dengan struktur otak yang masih perlu dikembangkan dan dilatih. Bakat memungkinkan seseorang untuk mencapai prestasi dalam bidang tertentu, akan tetapi diperlukan latihan, pengetahuan, pengalaman, dan dorongan atau motivasi agar bakat itu dapat terwujud. Baik, kita masuk materi yang selanjutnya mengenai karakteristik anak berbakat. Dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, dewasa lebih dini atau biasa disebut precocity. Anak berbakat adalah anak yang dewasa sebelum waktunya, apabila diberi kesempatan untuk menggunakan bakat atau talenta mereka. Mereka mulai menguasai suatu bidang lebih awal ketimbang teman-temannya yang tidak berbakat. Yang kedua, belajar menuruti kemauan mereka sendiri. Anak berbakat belajar secara berbeda dengan anak lainnya yang tidak berbakat. Mereka tidak membutuhkan banyak dukungan atau scaffolding dari orang dewasa. Yang ketiga, semangat untuk menguasai. Anak berbakat tertarik untuk memahami bidang yang menjadi bakat mereka. Mereka memperlihatkan minat besar, obsesif, dan kemampuan fokus yang kuat. Mereka tidak perlu didorong oleh orang tuanya. Mereka mempunyai motivasi internal yang kuat terhadap bidang tersebut. Baik, yang selanjutnya ada deskripsi narasumber. Berdasarkan hasil wawancara yang saya lakukan, saya mendapatkan klien berinisial RR. RR merupakan seorang laki-laki. RR lahir di Jakarta 7 Desember tahun 2007. Sekarang RR berusia 14 tahun. RR merupakan seorang siswa di salah satu SMP negeri di Jakarta Timur. RR terkenal di lingkungan sekolahnya sebagai siswa yang berprestasi di bidang non-akademik atau lebih tepatnya di bidang balap sepeda. RR juga merupakan seorang atlet balap sepeda internasional. RR sering mengikuti kejuaraan balap sepeda dan mewakili negara Indonesia di kancah internasional. RR juga disebut satu-satunya atlet balap sepeda dari Indonesia yang pernah masuk semifinal kejuaraan balap sepeda di Belgia. Baik, yang selanjutnya ada latar belakang narasumber. RR dilahirkan dari keluarga yang kurang harmonis. Pada tahun 2016, kedua orang tuanya sepakat memutuskan untuk berpisah atau bercerai dengan alasan faktor ekonomi dan juga waktu yang kurang untuk mengurusi keluarganya. RR sudah hidup dengan keluarga yang hancur sejak dia masih duduk di bangku sekolah dasar. RR sudah banyak mengetahui segala permasalahan yang terjadi di dalam pernikahan sejak dia masih SD, karena RR sering melihat kedua orang tuanya dulu sering bertengkar dan tidak ada yang mau mengalahkan egonya masing-masing. Namun RR tetap tegar dan tidak menyerah untuk menjalani hidupnya. Sekarang RR lebih banyak waktu untuk tinggal bersama ayahnya, namun tidak jarang juga RR suka datang ke rumah ibunya dan tinggal untuk beberapa hari bersama ibunya dan ayah tirinya.
RR sering melampiaskan kekesalan atau kesedihannya dengan berlatih balap sepeda. RR sudah menyukai olahraga sepeda sejak dia kecil dan belum sekolah, karena sering diajak dan juga diajarkan ayahnya dulu untuk bermain sepeda. Dan sejak saat itu, RR pun menyukai kegiatan bersepeda sampai pada akhirnya dia mengikuti berbagai kejuaraan balap sepeda sampai kancah internasional sekarang. RR pun sekarang bertekad untuk menjadi atlet balap sepeda untuk menunjang masa depannya. RR bisa dibilang sudah memiliki pemikiran yang dewasa, jauh dibandingkan dengan teman-teman yang seumurannya sekarang. RR tidak ingin masa depannya hancur karena latar belakang keluarganya yang tidak baik. RR ingin terus berprestasi di bidang balap sepeda dan juga menambah wawasan pengetahuannya di bidang akademik. Baik, yang selanjutnya ada permasalahan yang sering muncul. Nah, ada 5 permasalahan yang sering muncul dalam diri klien. Yang pertama, trauma terhadap kehidupan rumah tangga atau keluarga. Yang kedua, rasa iri dan cemburu kepada keluarga lain yang bisa harmonis. Yang ketiga, rasa sedih dan kesal terhadap keluarganya. Yang keempat, kurangnya kasih sayang terhadap dirinya. Dan yang terakhir, kurangnya dukungan dan motivasi terhadap dirinya. Yang selanjutnya ada analisis kebutuhan yang dibutuhkan oleh klien. Ada 5 juga kebutuhan yang dibutuhkan klien. Yang pertama, pendekatan diri kepada Tuhan. Yang kedua, penanganan trauma sesegera mungkin. Yang ketiga, butuh rasa kasih sayang dan perhatian terhadap dirinya. Yang keempat, butuh dukungan dan motivasi terhadap dirinya dari keluarganya. Dan yang terakhir, butuh rasa ketenangan dan pemikiran yang positif terhadap keluarganya. Yang selanjutnya ada potensi yang bisa dikembangkan. Nah, terdapat 2 potensi yang dapat dikembangkan oleh si klien. Yang pertama, mengembangkan dan meningkatkan bakat atau kemampuannya dalam kegiatan balap sepeda. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di awal, bahwa si klien merupakan seorang atlet internasional dalam bidang balap sepeda. Nah, si klien mempunyai potensi yang dapat dia kembangkan dalam bidang balap sepeda agar menjadi atlet internasional yang lebih berpengalaman dan profesional. Yang kedua, meningkatkan wawasan pengetahuannya di bidang akademik. Baik, yang terakhir ada layanan BK yang tepat diberikan. Terdapat 4 layanan yang dapat diberikan kepada klien. Yang pertama, layanan konseling perorangan. Konseling perorangan merupakan layanan konseling yang diselenggarakan oleh seorang konselor terhadap seorang klien dalam rangka pengentasan masalah pribadi klien. Lalu yang selanjutnya ada layanan konseling traumatik. Layanan konseling traumatik adalah upaya konselor untuk membantu klien yang trauma melalui proses hubungan pribadi, sehingga pribadi klien dapat memahami diri sehubungan dengan masalah trauma yang dialaminya dan berusaha mengatasinya sejauh mungkin. Lalu yang ketiga ada layanan penguasaan konten. Layanan penguasaan konten merupakan layanan bantuan kepada individu, baik individual maupun kelompok, untuk menguasai kemampuan atau kompetensi tertentu melalui kegiatan belajar. Lalu yang terakhir ada layanan konseling keluarga. Konseling keluarga adalah penerapan konseling pada situasi yang khusus. Konseling keluarga memfokuskan pada masalah-masalah berhubungan dengan situasi keluarga dan penyelenggaraannya melibatkan anggota keluarga. Nah, konseling keluarga bertujuan membantu anggota keluarga belajar dan memahami bahwa dinamika keluarga merupakan hasil pengaruh hubungan anggota keluarga. Nah, baik, itu tadi merupakan materi yang saya sampaikan mengenai kajian klien anak broken home yang berbakat. Sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat kekurangan ataupun kesalahan dalam penyampaiannya. Ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.